Selamat datang di kampus Universitas Wisnuwardana Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita melakukan suatu perujukan terhadap karya ilmiah milik orang lain yang kita tulis di dalam karya ilmiah kita. Pembahasan ini penting sekali berkaitan dengan persoalan plagiat dan juga persoalan-persoalan lain yang terkait dengan fakta integritas karya ilmiah dan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban ilmiah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini penulisan karya tulis ilmiah ini membutuhkan banyak persyaratan. Dahulu juga banyak, tetapi sekarang lebih banyak lagi karena tuntutan keilmiahan kita bergeser dari hari ke hari menuju ke yang lebih baik. Paling sedikit ada 3 jenis cara menulis sumber rujukan. Suatu sumber rujukan di dalam karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama adalah catatan tubuh atau catatan perut atau biasa disebut dengan innote. Kemudian yang kedua adalah footnote atau catatan kaki, dan yang ketiga itu adalah endnote atau catatan akhir. Baik, kita ulas secara singkat satu persatu dari model yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah model catatan tubuh atau body notes. Ada juga yang menyebut model ini sebagai satu catatan perut atau innote. Catatan ini mencantumkan satu sumber kutipan langsung pada teks karya tulis ilmiah tersebut dengan cara memberikan satu tanda kurung buka, kemudian menuliskan nama penulis, bahan pustaka, kemudian juga tahun dan halaman dari bahan pustaka itu. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Ada juga yang hanya menuliskan nama penulis bahan pustaka dan tahun terbit bahan pustaka di antara tanda baca kurung buka dan kurung tutup, tidak menuliskan halamannya. Ini terserah dari tata tertib atau gaya selingkung dari satu institusi. Nah, kemudian jika nama penulis bahan pustakanya disebutkan dalam naskah, maka biasanya setelah nama kemudian dalam kurung ditulis tahun dan halaman. Kemudian kalau pada akhir, kalau dituliskan namanya, maka nama penulis itu kemudian ada tanda koma, kemudian ada tahun terbit, kemudian ada halaman. Ini semua adalah dalam rangka untuk memudahkan pelacakan jika ada pembaca yang ingin mengetahui tentang dari mana asal satu kutipan itu dituangkan di dalam karya ilmiah. Contohnya adalah sebagai berikut. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya terbukti plagiat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Meskipun demikian, penegakan hukumnya, terutama dari aspek hukum pidana, sangat kurang bahkan tidak ada. Tanda kurung buka, Widodo, 2020, titik 23 kurung tutup. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dikutip tadi adalah hasil dari penelitian Widodo tahun 2020 halaman ketiga. Ada juga yang menuliskan nama penulis bahan pustaka dalam satu naskah, kemudian diikuti dengan tanda baca kurung buka, tahun dan halaman, kemudian tanda baca kurung tutup. Misalnya begini. Widodo, tanda kurung buka 2020, titik 23 dan kurung tutup, setelah melakukan identifikasi kasus plagiat berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia, berita di media massa, dan juga di media sosial, serta di media elektronik, termasuk juga di jaringan internet, ternyata tidak ada satupun lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang dijatuhi pidana, meskipun karya ilmiahnya terbukti plagiat
dan ijazah serta gelar akademiknya dicabut oleh perguruan tinggi penerbit ijazah dan pemberi gelar akademik. Keadaan seperti di Indonesia saat ini merupakan petunjuk bahwa ada kelemahan pemberantasan plagiat karya ilmiah, dan itu merupakan satu pelecehan terhadap keberadaan pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu adalah satu contoh untuk membuat satu catatan model InNote atau disebut dengan body note atau catatan tubuh atau catatan perut. Kita lanjutkan lagi pada model yang kedua, yaitu model catatan kaki atau footnote. Pengertiannya, footnote adalah istilah yang digunakan untuk menuliskan satu sumber rujukan atau keterangan tambahan yang terletak di bawah halaman dan dipisahkan dari teks karya ilmiah dengan sebuah garis lurus sepanjang kira-kira 20 karakter. Sumber tersebut biasanya dapat berasal dari buku, kemudian dari jurnal ilmiah, laporan penelitian atau laporan tahunan, proceeding, koran, website, atau sumber pustaka yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah model catatan akhir atau disebut dengan EndNote. Pengertiannya, EndNote adalah penyebutan sumber kutipan dengan menggunakan nomor urut dan ditempatkan pada bagian akhir suatu naskah karya tulis ilmiah, yaitu sebelum daftar pustaka atau bibliografi. Apabila kita bandingkan, maka model penulisan EndNote pada umumnya sama dengan penulisan footnote. Cuman perbedaannya, kalau di dalam footnote itu keterangannya langsung ada di bawah setiap halaman, sedangkan kalau EndNote keterangan tentang sumber rujukan itu diletakkan di bagian akhir sebuah bab atau sebuah karya ilmiah sebelum bibliografi atau daftar pustaka. Cara penulisannya, nomor urutnya juga sama, kemudian juga isinya juga sama, yang beda hanya pada peletakan. Sekali lagi, kalau footnote itu diletakkan langsung pada setiap halaman sesuai dengan letak footnote itu, kemudian kalau EndNote diletakkan di belakang dalam satu lembaran khusus yang tidak ada atau tidak termasuk, tidak tertulis dalam setiap lembar. Yang membahagiakan, baik itu menggunakan footnote, kemudian juga InNote, maupun juga menggunakan EndNote, semuanya sekarang ini sudah dapat dikerjakan dengan otomatis. Dengan cara, misalnya kita menggunakan Microsoft Word, yang di situ sudah ada satu fasilitas yang dapat digunakan untuk penulisan tersebut. Jika kita bandingkan di dalam penggunaan catatan kaki dengan menggunakan Microsoft Word misalnya, itu menurut saya, jika penulis menggunakan aplikasi program Microsoft Word, pengutipan atau sitasi yang menggunakan model atau cara body note akan lebih cepat, sistematis, dan juga cermat, karena penulisan body note langsung dapat tembus ke penulisan daftar pustaka tanpa melakukan copy paste, sehingga tidak banyak ribet. Sedangkan jika kita menggunakan model footnote atau EndNote, akhirnya jika kita ingin membuat satu daftar pustaka, maka kita harus ngopi dulu, kemudian kita paste di dalam halaman khusus. Setelah itu kita seleksi, kita urutkan abjadnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, semuanya sudah dapat dilakukan secara otomatis, hanya saja kita perlu ngeklik beberapa kali ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian dari sisi pertanggungjawaban ilmiah,
dan dari persyaratan anti plagiat, semua model tersebut dapat digunakan oleh setiap orang dan sama benarnya. Dengan syarat, seorang penulis itu harus konsisten. Jika menggunakan satu jenis model, maka sejak awal sampai akhir model itu tetap diikuti. Maksud saya, tidak boleh menggunakan model itu, jadi ketiga-tiganya atau dua, itu dicampur. Kadangkala menggunakan catatan perut, kadangkala menggunakan catatan kaki, dan kadangkala juga menggunakan catatan akhir. Inilah yang tidak lazim digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kalau kita menggunakan body note, semuanya body note. Kemudian kalau kita menggunakan footnote, semuanya footnote. Kemudian kalau kita menggunakan endnote, semuanya endnote. Inilah yang namanya konsistensi. Jika karya ilmiah yang ditulis berbeda, misalnya karya tulis A menggunakan catatan kaki, kemudian karya tulis B menggunakan catatan body, kemudian karya tulis C menggunakan catatan akhir, itu tidak masalah, tidak soal. Jadi yang penting jangan dicampur model itu dalam suatu judul penelitian atau dalam suatu judul artikel ilmiah atau di dalam judul satu buku. Dan faktanya, kalau kita lihat dari sisi pelaksanaannya, kadangkala antara universitas satu dengan universitas yang lain, antara perguruan tinggi satu dengan yang lain, antara kementerian satu dengan yang lain, itu kadangkala menggunakan satu model yang berbeda. Ada yang suka footnote, ada yang suka endnote, kemudian juga ada yang suka dengan body note. Saya pikir itu semua adalah wajar karena memang di dalam dunia ilmiah ini konsep yang harus dikembangkan bahwa kebenaran itu tidak tunggal. Sepanjang itu masih bisa ditoleransi berdasarkan kode etik ilmiah dan juga sesuai dengan konvensi keilmuan, maka masih bisa dilaksanakan. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurang tepatan, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.